Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Tuti Karlinda, kelas NR15 Bracket, Stike Seza Sentika Padang. Pada saat ini saya akan memperagakan salah satu materi mata kuliah yaitu KMB Keperawatan Medikal Bedah tentang cara memasang masker oksigen. Nah teman-teman, alat yang kita pergunakan untuk terapi oksigenasi adalah alat-alat ini. Namun sebaiknya lebih baik sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, terlebih dahulu kita mengingat kembali apa itu terapi oksigenasi. Oksigen merupakan satu zat yang sangat berguna bagi tubuh kita dan sangat penting pemberian oksigen ini terutama kepada pasien yang sedang mengalami sesak napas. Terapi oksigenasi adalah tindakan mengalirkan oksigen kepada pasien dengan kondisi dan indikasi tertentu. Nah teman-teman, bagaimana pemasangan masker oksigen dapat terlaksana? Standar operasional prosedur pemakaian masker oksigen memiliki 4 tahap. Tahap pertama adalah pre-interaksi, memiliki 3 langkah. Langkah pertama, mengidentifikasi kebutuhan pasien. Jadi kita harus menentukan berapa saturasi oksigen pasien dengan menghitung respirasi rate per 1 menit atau menghitung saturasi oksigen sehingga pasien yang kita bantu tepat sasaran. Yang kedua adalah melakukan cuci tangan. Yang dianjurkan 7 langkah mencuci tangan dengan menggunakan hand scrub atau sabun dan air bersih yang mengalir. Bisa juga kita memakai hand sanitizer sesuai dengan kondisi. Nah teman-teman, saya akan mempraktekkan 7 langkah mencuci tangan. Pertama, basahkan tangan dengan air bersih yang mengalir dan ambil sabun atau hand scrub secukupnya, digosok secara perlahan. Nah langkah yang kedua, menggosok bagian punggung tangan kanan dan kiri. Langkah yang ketiga, menggosok sela-sela jari. Langkah yang keempat, menggosok punggung jari secara bergantian dengan cara mengatuk. Langkah kelima, menggosok ibu jari dengan cara memutar kanan dan kiri. Langkah keenam, menggosok ujung jari dengan cara meletakkan ujung jari tangan kanan ke tangan kiri dengan menguncup dan memutar. Begitu juga sebaliknya. Langkah ketujuh, membersihkan pergelangan tangan dengan cara memutar, dan setelah itu kita bersihkan sampai bersih dan dikeringkan dengan memakai handuk yang bersih atau tisu, dan bisa juga kita keringkan dengan udara terbuka. Selanjutnya adalah memasang handscoon. Handscoon ada 2 macam, yaitu ini handscoon steril dan ini handscoon non steril. Kita boleh memilih salah satu di antara keduanya. Langkah yang ketiga adalah persiapan alat. Nah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang akan kita gunakan dalam terapi oksigenasi. Seorang pasien yang akan kita berikan bantuan terapi oksigenasi, terlebih dahulu kita harus mengukur saturasi oksigennya. Maksud di sini adalah kita mengetahui berapa kadar oksigen di dalam tubuh pasien, sehingga kita dapat memilih alat oksigen mana yang akan kita pakai. Untuk mengukur saturasi oksigen, kita memakai alat ini. Yang apabila kita tidak memiliki alat ini,
kita bisa memakai dengan mengkaji gejala klinis yang ada pada pasien dan menghitung frekuensi pernapasan pasien dengan melihat tanda dan gejala yang ada pada pasien. Baiklah teman-teman, alat oksigenasi yang akan kita gunakan ada 4 macam. Yang pertama adalah nasal kanul, bentuknya seperti ini dengan 2 lubang yang akan kita masukkan ke lubang hidung pasien. Nasal kanul ini diharapkan mampu memberikan konsentrasi oksigen sebesar 20-40% kepada pasien dengan laju aliran sebesar 1-6 liter per menit. Biasanya nasal kanul digunakan pada pasien dengan sesak napas ringan. Kemudian ada alat yang disebut dengan face mask atau simple mask atau masker oksigen. Ini seperti ini teman-teman bentuknya. Simple mask bisa memberikan konsentrasi oksigen sebesar 40-60% dengan laju aliran sebesar 5-8 liter per menit. Kemudian ada yang disebut dengan rebreathing mask, bentuknya sama dengan face mask tetapi memiliki kantong udara yang disebut dengan reservoir. Pada rebreathing mask, reservoir ini akan menampung oksigen ke dalamnya. Namun pada saat pasien ekspirasi, kemungkinan CO2 sama oksigennya bisa tercampur. Kemudian ada alat non-rebreathing mask. Bentuknya hampir sama dengan rebreathing mask. Namun yang membedakan adalah ada katup di samping sini dan katup di sini. Kegunaan katup ini adalah karena adanya katup maka tidak akan terjadi sirkulasi. Jadi pada saat pasien ekspirasi, CO2 yang dikeluarkan tidak akan bercampur dengan O2. Jadi untuk pemakaian yang lebih optimal digunakan non-rebreathing mask pada pasien yang kondisinya tidak sadar atau pasien dengan kondisi sesak napas yang sangat berat atau pada pasien yang membutuhkan oksigen yang tinggi. Kemudian alat yang dibutuhkan selanjutnya adalah ini teman-teman, tabung oksigen dan regulator. Regulator oksigen berfungsi untuk mengatur aliran oksigen ke dalam tubuh pasien. Namun kendati demikian, regulator tidak bisa mengatur secara maksimal karena dibutuhkan alat lainnya seperti humidifier, flowjet atau flowmeter. Oksigen ada yang kecil seperti ini dan ada yang besar. Sebelum kita memakai oksigen, kita terlebih dahulu harus memastikan apakah di tabung tempat tangki penyimpanan oksigen ada isinya. Di sini bisa kita tes ya teman-teman. Kita coba dengan nasal kanul. Di sini nantinya kita akan memasang ujung nasal kanul ke sini. Kita standbykan di sini dulu. Kemudian untuk alat pemutar ini adalah seperti kunci untuk membuka tabung penyimpanan tangki. Setelah kita buka, kita bisa mengetes dengan mengatur jumlah dari aliran oksigen yang akan dialirkan.
Kalau dia seperti ini, maka humidifier airnya akan bergelembung. Nah, di sini teman-teman, humidifier harus selalu kita jaga airnya. Fungsi air di humidifier adalah memberikan kelembaban kepada oksigen. Jadi, oksigen bersifat kering, sehingga apabila langsung diberikan dapat membuat mukosa hidung, tenggorokan, bronkus, dan trachea menjadi kering. Oleh sebab itu, perlu air yang mampu memberikan kelembaban kepada mukosa saluran pernapasan. Karena apabila mukosa saluran pernapasan kering, mudah terjadi iritasi dan infeksi. Nah, teman-teman, selain itu, air yang ada di humidifier harus kita perhatikan batas maksimalnya. Di sini ada tanda garis. Perhatikan apabila berada di bawah garis, segera kita tambahkan. Nah, teman-teman, kita memasuki tahap kedua. Tahap kedua adalah tahap orientasi yang terdiri dari 2 langkah. 1, mengucapkan salam, memanggil klien, dan memperkenalkan diri. Kedua, menjelaskan tujuan dan tindakan apa yang akan kita lakukan, apakah memasang nasal kanul atau face masker. Baiklah teman-teman, kita akan menyapa pasien. Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, saya Tuti Karlinda, perawat yang dinas pada pagi hari ini. Apa yang Anda rasakan sekarang? Dadanya sedikit sesak, Bu, susah bernafas. Oh, oke. Kita akan periksa dulu ya. Maaf deh ya. Menunggu alat pulse oximetry selesai untuk mengukur saturasi oksigen, maka tahap selanjutnya standar operasional prosedur untuk pemberian terapi oksigenasi masuk ke tahap 3. Tahap 3 adalah tahap kerja. 1, memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya bila memungkinkan. Kedua, menjaga privasi. Ketiga, mengkaji adanya tanda-tanda hipoksia dan sekret pada jalan napas. Keempat, menentukan kebutuhan oksigen sesuai program medis. Kelima, menyambung nasal kanul atau face masker ke selang oksigen yang sudah dihumidifikasi. Keenam, memberikan oksigen dengan kecepatan aliran pada program medis dan pastikan dengan berfungsi dengan baik. Baiklah, di sini di oximetry sudah terbaca saturasi oksigennya. Ternyata mengalami sesak napas yang lebih berat. Jadi kita menggunakan face masker. Apabila sesak napasnya ringan, kita bisa memakai nasal kanul. Nah, teman-teman, saya ingin mempraktekkan terlebih dahulu cara pemakaian nasal kanul. Yang ini kita sambungkan ke untuk tabung humidifier. Setelah terpasang, kita pastikan terlebih dahulu apakah ini bisa berfungsi atau tidak oksigen yang ada di sini. Dengan membuka kunci di sini. Kemudian kita tes, kita lihat di sini apabila jarumnya menunjukkan ke angka 2000, ini menunjukkan bahwa oksigen yang ada di sini ada 2000 atmosfer. Apabila menunjukkan 0 berarti habis. Dan kita atur aliran oksigennya berdasarkan pemakaian alat. Jadi teman-teman masih ingat ya, untuk pemakaian nasal kanul mampu memberikan konsentrasi
oksigen sebesar 20 sampai 40% dengan laju kecepatan aliran sebesar 1 sampai 6 liter. Maksudnya adalah yang di sini ya teman-teman. Jadi laju kecepatannya kita berikan ke angka, boleh kita memilih misalnya kita pilih ke angka 3. Jadi apabila sudah di angka 3, berarti laju kecepatannya di angka 3. Dan bisa kita rasakan sini ya teman-teman. Apabila ada anginnya terasa, berarti udara oksigennya sudah mengalir. Oke, kita matikan sementara. Kita tes ya. Baiklah, saya akan mencoba membantu pernapasan dengan memakai alat oksigen yang berupa nasal kanul. Jadi, cara pemakaiannya adalah 2 lubang ini kita masukkan ke hidung pasien dengan chip berada di atas. Kemudian kita akan melakukan fiksasi. Boleh kita tarik ke belakang, maaf ya, dan kita meletakkan di belakang telinga dan memfiksasi di belakang kepala. Dan setelah itu baru kita pastikan O2 mengalir membantu pernapasan pasien. Apakah aliran oksigennya terasa? Rasa. Teman-teman, kondisi pasien ini sebetulnya membutuhkan aliran oksigen yang lebih besar setelah kita memakai alat oximetry tadi. Jadi, apabila kita memakai nasal kanul, rasanya kurang pas. Karena nasal kanul hanya mampu memberikan konsentrasi oksigen sebesar 20 sampai 40%. Jadi sekarang kita akan memakai alat berupa face masker ya. Jadi itulah fungsinya yang oximetry, supaya tindakan kita tepat kepada pasien. Nah teman-teman, kita akan membuka nasal kanulnya. Karena kondisi pasien seperti ini, kita akan memakai face masker. Jadi yang nasal kanul hanya untuk sebagai contoh saja. Nah, ya. Yang kita pakai adalah face mask atau masker oksigen atau simple mask. Terlebih dahulu kita sambungkan ke sini agar aliran oksigen mampu masuk ke dalam sini. Caranya sama, caranya sama dengan nasal kanul. Hanya membedakan adalah jumlah aliran oksigen. Jadi kita ingat kembali ya teman-teman, masker oksigen mampu memberikan konsentrasi oksigen sebesar 40 sampai 60% dengan laju aliran 5 sampai 8 liter per menit. Dan kita ingat lagi alat yang ketiga. Alat yang ketiga tadi, apakah teman-teman masih ingat? Adalah rebreathing mask. Mampu memberikan konsentrasi oksigen sebesar 60 sampai 80% dengan laju kecepatan aliran 8 sampai 12 liter per menit. Kemudian yang keempat, non-rebreathing mask mampu memberikan konsentrasi oksigen sebesar 80 sampai 100% dengan laju kecepatan 10 sampai 12 liter per menit. Jadi itu membedakan teman-teman. Sekarang kita memberikan laju aliran 5 sampai 8 liter per menit. Jadi bisa kita pilih misalnya 6 liter. Jadi di sini kita lihat harus berhenti di angka 6. Berarti 6 liter per menit.
kecepatan aliran oksigen. Dan humidifier, airnya akan tergelembung seperti ini. Kemudian kita pasangkan ke pasien. Pastikan masker oksigen menutup dagu dan hidung. Setelah pas, maka kita akan memfiksasi dengan mengikat tali ke bawah telinga. Pertahankan komunikasi dan tanyakan apakah pasien merasa telah nyaman. Gimana rasanya? Apakah ada terasa nyaman kah? Rasanya lebih baik. Ya, alhamdulillah. Standar operasional prosedur yang langkah keempat, tahap terminasi. 1. Mengevaluasi klien. 2. Memberikan reinforcement. 3. Membuat kontrak untuk kegiatan selanjutnya. 4. Mencuci tangan. Dan 5. Pendokumentasian. Langkah berikutnya yang kita lakukan adalah cek massa kanul atau masker oksigen setiap 8 jam. Pertahankan level air pada humidifier setiap waktu. Mengecek jumlah kecepatan aliran oksigen dan program terapi setiap 8 jam. Mengkaji membran mukosa hidung dari iritasi. Mengkaji kelembaban kulit wajah dari kekeringan. Mengevaluasi respon dan merapikan alat-alat. Oke teman-teman, saya akan menyapa pasien kembali. Alhamdulillah oksigennya sudah terpasang. Semoga kenyamanan napasnya tidak begitu sesak lagi. Nanti saya akan kembali lagi 8 jam. Namun apabila ada keluhan setelah saya pergi sampai dengan saya kembali nanti, bisa tolong disampaikan sama keluarga untuk menyampaikan ke perawat jaga atau dengan menekan iPhone yang ada di situ. Paham? Oke, terima kasih. Nah teman-teman, inilah cara pemasangan terapi oksigenasi dengan memakai masker oksigen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.